Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan logam tanah jarang dan NaOH. Di sini saya M. Fari Syarul Rizky dengan NLP 149, Revangga Aurel Dava 183, dan Alta 148. Kenapa sih disebut dengan tanah jarang? Nah, istilah tanah jarang ini berasal dari abad ke-18 ketika unsur-unsur lantanida ditemukan dalam mineral yang jarang di Eropa. Kemudian secara geologis juga, unsur tanah jarang ini cukup melimpah di kerak bumi, tetapi jarang dalam bentuk biji yang ekonomis. Namun, proses pemisahannya ini sulit karena sifat kimia antara unsur sangatlah mirip. Oke, selanjutnya untuk strategi bagaimana Indonesia dapat mengolah tailing timah, yaitu yang pertama dengan proyek PT Timah dan Mint ID yang mengembangkan proyek hilirisasi tanah jarang di Bangka Belitung. Selanjutnya pengolahan dilakukan melalui metode hidrometalurgi untuk mengekstrak LTJ dari mineral monasit dalam tailing timah. Selanjutnya untuk proyek pendukungnya sendiri yaitu ada BRIN dan juga Kementerian SDM yang mendukung riset pengolahan ramah lingkungan. Mineral dan sumber tanah jarang di Indonesia sendiri ada tiga macam, yaitu basnasit, xenotime, dan monasit. Nah, untuk aplikasi logam tanah jarang ini ada tiga. Yang pertama magnet permanen yang dimana neodymium dan dysprosium digunakan dalam motor kendaraan listrik, turbin angin, dan hard disk karena menghasilkan medan magnet kuat dengan massa yang kecil. Kemudian yang kedua yaitu katalis industri dan otomotif, yang dimana cerium dan lanthanum dimanfaatkan pada konverter katalitik yang digunakan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan serta pada permurnian minyak bumi. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi optik dan laser. Europium, terbium, dan ytterium digunakan dalam lampu fluoresen, laser medis, serta layar monitor dan TV LED. Selanjutnya mineral dan sumber tanah 136,2 juta ton dan juga 1018,650 ton logam. Isu lingkungan dan regulasi LTJ, yaitu pada Nord TH 232 U238 dalam monasit atau sinotim, di mana risiko paparan radiasi bagi pekerja sendiri dan lingkungan, yaitu wajib dalam pemantauan dosis dan pengelola residu. Nah, biokumulasi REE UTH pada tanaman dan tanah sekitar lokasi. Hal ini hal ini ditujukan untuk memonitoring jangka panjang secara wajib. Kemudian rasionalisasi konfigurasi elektron tanah jarang. Unsur tanah jarang seperti lantanida dan sebagian actinida melakukan pengisian terhadap subkulit 4F menghasilkan sifat magnetik dan dikulik. Contoh, lantanida dengan elektron konfigurasi Xe5d16s2, kemudian Ce 4F5d16s2, kemudian Nd 4F6s2, PR 4F36s2, PM dan 4F56s2. Nah, maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa tanah jarang tidak langka secara jumlah, tetapi sulit diekstraksi. Di Indonesia memiliki potensial yang sangat besar dari tailing timah, yang dimana penguasaan teknologi dan tata kelola diperlukan agar bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Selanjutnya, LTG berperan penting bagi energi baru, baterai, dan juga magnet industri hijau. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk mengisi data-data tersebut. Selanjutnya, eh, industri chemical NaOH. Berikutnya yaitu mengenai analisis keekonomian. Tergantung permintaan pasar yang di mana NaOH adalah bahan dasar industri dengan permintaan yang kuat dari pulp dan kertas, tekstil, sabun atau deterjen, pengolahan alumina dari bauksit menjadi alumina, pengolahan udara dan sektor kimia secara umum. Spesies domestik tumbuh sejalan dengan sektor-sektor tersebut, seperti sodium hidroksida, salt export Indonesia in 2023. Berikut merupakan data dari ekspor ke Indonesia pada tahun 2023. Oke, selanjutnya masuk ke analisis keekonomian yang kedua, yaitu struktur biaya dan juga penentu harga, yang dimana komponen biaya terbesar untuk produksi non alkali atau NaOH plus Cl2 merupakan listrik atau energi, atau biasa disebut sebagai elektrolisis air garam. Selanjutnya, biaya garam murni atau bahan baku garam, dan juga CAPX atau public cell electrolysis yang meliputi membran bipolar dan juga diafragma. Selanjutnya, untuk efisiensi energi dan teknologi sel atau membran versus diafragma menentukan biaya OPEX per ton. Hal tersebut bersumber dari tek tekno
Techno-Economic Analysis of Plastic Soda Production in Indonesia based on Membrane Technology 2024. Selanjutnya untuk harga domestik dipengaruhi juga oleh harga impor. Di Cina atau di India, kapasitas logistik dan juga fluktuasi harga listrik atau energi. Selanjutnya, laju investasi kilang, petrochemical atau klor-alkali baru dapat menurunkan ketergantungan impor dan juga menstabilkan harga lokal. Ini supply side dan kapasitas. Ada sejumlah produsen domestik, pabrik klor-alkali skala lokal dan pabrik kimia terintegrasi. Nah, hal ini kapasitas saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi permintaan di semua segmen industri, sehingga impor tetap sangat besar. Nah, rencana pembangunan pabrik skala besar, contohnya pada proyek Chandra Asri dengan rencana kapasitas ratusan ribu ton per tahun, dipandang sebagai game changer bila terrealisasi. Untuk harga pasarnya sendiri, karena permintaan sangat tinggi, membuat harga NaOH dapat berfluktuasi, berfluktuasi berdasarkan harga energi, ketersediaan klorin karena koproduksi, dan keseimbangan antara penawaran dan permintaan global sehingga pasar global sangat terintegrasi. Kemudian dilanjut dengan resiko dan isu regulasi, yang dimana produksi klor-alkali mempunyai isu lingkungan, seperti emisi pengelolaan klorin, limbah, dan interfeksi energi. Yang dimana regulasi emisi dan biaya energi dapat meningkatkan OPEX. Yang dimana selain itu kebijakan impor atau kuota atau tarif dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga domestik. Kemudian peluang ekonomi. Yang dimana integrasi vertikal produksi NaOH ditambah dengan bahan baku atau industri hilir seperti sabun atau deterjen atau pabrik alumina yang mengurangi volatilitas pasokan. Kemudian investasi pada teknologi sel hemat energi, yaitu membran bipolar dan pemanfaatan energi lebih murah akan meningkatkan daya saing. Yang dimana pembukaan kapasitas besar domestik akan beralih impor dari Cina atau India. Nah, selanjutnya, 10 negara yang paling banyak memproduksi NaOH, yaitu yang pertama ada China, yang dimana merupakan negara produsen terbesar di dunia dengan lebihnya 35% kapasitas global. Selanjutnya ada Amerika Serikat, di mana negara tersebut merupakan industri maafan di Gulf Coast yang memproduksi atau sebagai produsen besar olin dan oksigen. Selanjutnya ada India, yang di mana negara tersebut menjadi pertumbuhan cepat yang didorong oleh industri tekstil dan juga kimia dasar. Selanjutnya ada negara Jerman, yang merupakan pemimpin dari benua Eropa terkait teknologi klor alkali maju. Selanjutnya ada Jepang, yang di mana menjadi spesialis NaOH ultra pure untuk elektronik. Selanjutnya ada Korea Selatan, yang merupakan negara yang memiliki atau membutuhkan produksi kuat di bagian elektronik dan juga baterai EV. Kemudian ada Brasil yang menjadi produksi fokus book dan juga paper yang merupakan industri terbesar di Amerika Latin. Selanjutnya ada Saudi Arabia yang memproduksi terintegrasi dengan petrokimia. Selanjutnya ada negara Taiwan yang digerakkan oleh industri elektronik dan juga ekspor. Dan yang terakhir ada Thailand yang merupakan basis produksi dan juga ekspor klor alkali di Asia Tenggara. Kemudian top 10 perusahaan produksi NaOH. Yang pertama ada Dow Chemical di Amerika Serikat. Yang kedua ada Westlake Chemical sama di Amerika Serikat dan juga Olin Corporation. Untuk yang keempat yaitu Shin-Etsu Chemical yaitu di Jepang. Jepang. Untuk yang kelima Covestro Jerman secara global. Untuk yang keenam Formosa Plastic Corporation di Taiwan, Solvay di Belgia, Axial PPG diakuisisi oleh Westel dan lain-lain. Dan untuk yang kesembilan BASF di Jerman dan 10 yaitu Bayer di Jerman. Kemudian industri yang memanfaatkan NaOH di Indonesia. Yang pertama yaitu pulp and paper, yang dimana proses delignifikasi dan bleaching. Yang kedua yaitu tekstil dan pencelupan, marketing, scoring, penghilangan wax lemak, dan pengaturan pH. Kemudian yang ketiga yaitu sabun dan deterjen, yang dimana ada pembuatan sabun, surfaktan, glicerol. Yang keempat yaitu pertambangan dan metalurgi, seperti proses barrier dari bauksit menjadi alumina yang menggunakan NaOH konsentrasi tinggi. Yang kelima yaitu pengolahan udara, water treatment atau water water, yang dimana untuk penyesuaian pH dan pengendalian kontaminan. Yang keenam yaitu industri kimia dasar seperti NaOCl kaporit, natrium silikat, resin, dan pelarut organik. Kemudian yang ketujuh minyak dan gas, yang dimana untuk pencucian kaustik, perawatan kolom penyulingan, dan desulfurisasi. Yang kedelapan yaitu industri makanan seperti pembersihan peralatan, pengolahan tertentu dengan regulasi BKM. Kemudian yang kesembilan yaitu biodiesel yang memanfaatkan katalis transesterifikasi atau NaOH atau KOH. Kemudian yang ke-10 yaitu farmasi dan kosmetik seperti pembersihan GMP, penyesuaian pH sediaan tertentu.